Halo semuanya, selamat pagi. Kebetulan aku bikin video ini adalah pagi-pagi, jadi aku ngucapin selamat pagi ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin videoku ini sampainya di siang atau pagi atau malam, pokoknya selamat siang, pagi, malam lah ya guys. Nah, di sini aku ada anak pelatih yang cowok ya kan. Nah, aku mau share buat teman-teman semuanya untuk kita yang benar-benar pengen belajar atau latihan, jangan pernah lelah untuk belajar dan jangan kayak nyerah gitu ya. Contohnya nih, pernah gagal begitu ya, jangan ketika kita gagal kita udahlah nggak bisa lagi deh, aku udah ini gitu. Nah, di sini aku mau share buat teman-teman yang benar-benar pemula atau yang benar-benar mau bangkit gitu ya, atau udah pernah di dunia salon tapi pernah mundur begitu ya. Jangan kalian menyerah. Nah, di sini si abang-abang ini dia datang ke tempat aku ya. Jadi ini istrinya, kebetulan istrinya, dia bilang begini, "Kak, aku mau potong rambut istriku." Begitu ya. Nah, setelah aku kasih kesempatan untuk melatih. Jadi si abang ini dia adalah seorang pria yang benar-benar menurutku hebat lah ya. Dia nekat datang dari kampungnya bersama istrinya ya. Bersama istrinya loh guys. Dan dia punya anak dua dan dia meninggalkan anaknya di kampung hanya untuk berjuang ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi berjuang, semangatlah kalian ya. Jadi saya salut sama mereka, mereka mau gitu mulai lagi dari nol. Tuh. Nah, di sini aku hanya melihat dia potong rambut karena katanya dia udah berhenti dari 2015 untuk hal ini gitu ya, untuk di dunia potong rambut. Jadi ya nggak apa-apa deh, saya biarkan aja dulu dia potong rambutnya istrinya. Nah, setelah aku lihat cara potongnya, istilahnya biasa lah ya, kalau udah lama nggak dipegang dia kaku gitu ya. Nah, jadi di sini saya latih lagi dia. Ntar barangkali saya nggak ada, jadi dia udah bisa potong rambut di tempat aku begitu. Nah, jadi singkat cerita, mereka lagi cari loker di Batam. Nah, jadi kebetulan pangkas suami saya itu membutuhkan cowok potong rambut dan sekaligus dia katanya bisa salon gitu. Nah, ini kan kesempatan yang bagus dong buat saya gitu kan. Nah, jadi setelah dipotong sama si abang ini, aku kasih semangat, juga aku kasih motivasi-motivasi untuk dia supaya semangat ya. Ini namanya kita melangkah ke depan. Setiap proses-proses itu harus kita jalankan gitu ya. Jangan menuntut ya, jangan banyak mengeluh. Jadi inti dari kesuksesan itu adalah bukan karena kita hebat dan bukan karena kita jago, tapi satu hal, apapun proses kita harus lalui. Itu jangan mengeluh, jangan lihat yang di atas. Belajarlah untuk menikmati proses dari yang kecil. Belajarlah untuk menikmati hal-hal yang kecil. Bersyukur ya. Kita nggak bisa naik ke kelas 2 jika kelas 1 aja kita tidak lolos. Ya, jadi buat teman-teman yang hari ini atau kalian melihat konten aku ini, kalian yang lagi saat ini mungkin down atau yang kalian mungkin saat ini merasa aduh kayak gak ada jalan lagi, semangat ya buat kalian ya. Ini si abang ini aja dia semangat gitu ya. Dia semangat untuk memulai hal yang baru ya. Setelah sekian lama dia meninggalkan dunia salonnya, dia kembali lagi untuk melatih dirinya. Jadi kebetulan istrinya juga mendukung ya, ayo sama-sama bangkit. Nah, begitu ya. Jadi di sini aku juga melatih dia untuk cara pegang rambut itu yang benar-benar lembut ya, lembut, supaya customer kita itu tidak ngerasa dikasarin begitu ya. Jadi buat teman-temanku semua, ayo semangat kita belajar ya. Buat kalian yang mau belajar, aku lagi penerimaan murid baru, promo ya, promo 50% yang dari harga 7 juta jadi 3.500.000 ya. Jadi aku belajar dari basic ya.
kita belajar dari basic. Aku siap mengajari. Kalau contohnya pria juga boleh, wanita juga boleh. Kalau khusus untuk rambut cowok juga boleh. Ya, jadi ayo semangat kita belajarnya. Jangan pernah untuk aku nggak bisa dan aku tidak mampu. Dan istilahnya kalau kita mau maju ya melangkahlah dulu. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan jika kita tidak melangkah. Intinya kita melangkah, ketika kita melangkah, kita pasti tahu, oh ternyata sampai di sini dan begini dan begitu. Ya begitulah kira-kira teman-teman. Jadi aku berharap buat teman-teman yang semangat atau yang mungkin lagi proses menuju menuju kesuksesan, ingatlah ketika kita belajar untuk upgrade ilmu, ya itu hasilnya nggak kelihatan di 1 tahun dan 2 tahun. Itu akan kelihatan ketika kita ada di tahun ke-5 dan tahun ke-10. Ya, jadi semangat aja ya, jangan menyerah. Kalau contohnya ada yang salah, kita rajin-rajin evaluasi diri, kita rajin-rajin mengoreksi diri kita. Begitu ya. Kalau contohnya kita nggak kenapa ya aku kok susah kali bangkit begitu ya. Koreksi diri kita, koreksi cara kita bekerja. Ketika kita selalu mengoreksi kekurangan kita, kita pasti bisa kok maju. Tapi kalau kita nggak mau dikoreksi, kita nggak mau dikasih saran, itu susah untuk bangkit. Intinya bangkit itu adalah ketika kita ada orang yang menasihati kita, ketika ada orang yang menegur kita, ketika ada orang yang mengkritik kita harus siap gitu. Kita jangan melawan. Ya, kita harus benar-benar siap dikritik dan siap mengkritik begitu. Jadi di sini aku bercerita ini tentang pengalaman-pengalaman aku. Sekian lama aku memang dunia salon, istilahnya adalah 10 tahun, hampir 11 tahun ya tahun ini. Aku selalu belajar untuk melakukan hal-hal yang kecil yang membuat orang lain itu nyaman dan menikmati. Gitu ya, maksudnya gini, kalau contohnya ada komplain ke aku tidak langsung membantah. Aku belajar bagaimana cara menghadapi orang yang sering komplain begitu, supaya mereka suatu saat akan kembali lagi gitu. Ketika mereka contohnya yang mereka ingini, yang mereka mau tidak sesuai dengan yang kita buat. Nah, itu kita belajar mengoreksi diri kita gitu. Ketika kita mau bangkit, kita harus belajar mengoreksi diri bagaimana supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan hasil mereka begitu. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu, karena si abang ini udah kaku kan, kelihatannya tangannya masih kasar gitu ya kan. Aku tegur dia, bang, agak dilembutin tangannya. Oh iya ya kak ya, begitu. Jadi kalau kita mau maju, kita memang harus siap dikoreksi gitu. Dan ketika aku kasih saran sama si abang ini, dia terima, dia senang gitu ya kan. Karena kenapa? Ketika ada orang yang menegur kita, ketika ada orang yang menasehati kita, berarti masih ada orang yang sayang dengan kita. Ya, ada orang yang tidak suka dikritik, ada orang yang tidak suka ditegur. Kenapa? Karena ya kalau menurutku ya nggak ditegur itu, kalau aku nggak ditegur dan kalau aku nggak dikritik berarti dia tidak sayang dengan aku gitu. Kalau contohnya ada orang yang marah sama aku senang gitu, aku nggak sakit hati. Kenapa? Kalau ada orang yang menegur aku atau kalau ada orang yang marah sama aku tidak sakit hati. Berarti dia sayang sama aku, dia perhatikan aku. Tapi kalau ada orang yang cuek sama aku, kalau ada orang yang gak peduli dengan aku, berarti dia tidak mau tahu tentang aku. Begitu prinsipku. Itulah prinsip kita supaya kita benar-benar bisa berani bangkit, berani maju gitu ya. Jadi ketika kita siap dikritik, kita juga siap mengkritik orang. Dengan cara kita berbicara yang sopan santun ya, komunikasi kita baik, jangan menyakiti ya. Kalau contohnya kita menegur, kita dengan kata maaf begitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar di Sandra Salon, kebetulan saya ada promo, silahkan kalian mendaftar. Untuk 5 orang saya terima private ya guys, untuk 5 orang, dan itu jangkanya 3 bulan. Kalau kalian mau silahkan merapat, atau kalau ada contohnya saudara kalian yang mau belajar, silahkan kalian merapat ke Sandra Salon ya. Kalau contohnya hal-hal yang mau lebih dalam lagi tahu, silahkan kalian datang ke lokasi saya, Sandra Salon, tepatnya di Batu Aji, di Ruko Cipta Sarana Blok A2 nomor 12. Boleh di chat atau boleh dihubungi nomor WA saya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo mari baju, apalagi anak-anak muda. Ini abang-abang ini aja udah punya anak 2, berani keluar dari zona nyaman ya. Jadi itulah enaknya skill kita itu. Jadi kita kemanapun kita bisa makan
gitu. Oke, terima kasih buat kita semuanya. Salam sukses, salam bahagia. Inilah cerita aku hari ini. Semoga apa yang udah aku bagikan buat kita semua bermanfaat ya teman-teman. Kalau kalian merasa videoku ini benar-benar bermanfaat, bolehlah ya di-share videoku ini, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan motivasi, yang membutuhkan dukungan, yang benar-benar ada orang-orang yang membutuhkan orang-orang yang tepat bagi mereka begitu. Oke, terima kasih buat semuanya. Thank you. Salam sehat. Tuhan memberkati.